在巴华学校建校123年之际，我们作为巴华的学子，把诗人汪国真的一首《感谢》献给母校，感谢母校给予我们的一切。让我怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想收获一缕春风，你却给了我整个春天。让我怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想捧起一簇浪花，你却给了我整个海洋。让我怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想撷取一枚红叶，你却给了我整个枫林。让我怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想亲吻一朵雪花，你却给了我银色的世界。让我怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想亲吻一朵雪花，你却给了我银色的世界。在不久的将来，我们将离开母校巴华，到更为广阔的世界去求知、去奋斗。我们将牢记母校的教导，去开拓我们精彩的人生之路。下面我们将朗诵一首汪国真的《热爱生命》。我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。我不去想能否赢得爱情，既然钟情于玫瑰，就勇敢地吐露真诚。我不去想身后会不会袭来寒风冷雨，既然目标是地平线，留给世界的只能是背影。我不去想未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命，一切都在意料之中。我不去想未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命，一切都在意料之中。一语八华，泱泱大风，南邦学府，水与笔同。祝愿母校巴华永远弦歌洋洋，桃李春浓。祝愿母校巴华蓬勃发展，再上一层高峰。谢谢大家。Good afternoon, respected board members of Sekolah Terpadu Pahwa, honored directors, honored principals from all grades of Pahwa School, and of course, all my dear teachers and friends here today. 尊敬的各位董事，尊敬的各位经理和校长，亲爱的各位老师，各位同学，大家下午好。Nice to meet you all. My name is Adrian and I will be your MC for today with my partner Sally in celebrating Pahwa's 123rd birthday. 大家好，我是本次校庆的主持人 Sally， 我将与我的搭档 Adrian 共同主持本场活动。Terima kasih kepada para mahasiswi Pahwa College Indonesia atas pembacaan puisinya dan membuka acara pada hari ini. Puisi yang dibawakan berisi ungkapan terima kasih dan cinta untuk Sekolah Pahwa. Sebelum memulai acara hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Hadirin tetap duduk di tempat. 在开始活动之前，请大家保持坐姿，有请 Agustinus 先生上台带领我们祈祷。Kepada Pak Agustinus, kami persilakan untuk maju dan memimpin doa. Mari kita mengawali kegiatan pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Izinkan saya untuk memimpin doa ini secara Katolik, Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hari yang bahagia ini, di hari ulang tahun yang ke-123 Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pahwa pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala anugerah yang Kau berikan dalam perjalanan selama 123 tahun berdirinya Pahwa. Kami bersyukur atas para pendahulu yang telah merintis sekolah ini sampai dengan berdirinya. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu kepada para pengurus yayasan, para pembina dan para pembimbing, dan juga kepada segenap keluarga besar Yayasan Pendidikan dan juga Sekolah Pahwa, baik para guru dan karyawan, para siswa, para orang tua maupun para alumni. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai perjalanan kami dalam menjalankan program-program sekolah yang kami jalankan. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan pada hari ini, karena kami boleh secara bersama-sama merayakan dan mengucap syukur atas segala pencapaian yang telah kami raih selama 123 tahun perjalanan Pahwa dalam dunia pendidikan di Indonesia. Semoga berkat yang Kau berikan ini dapat selalu menyemangati kami, dapat selalu memotivasi kami semua untuk bersama-sama membangun dan memperbesar dan juga mengembangkan sekolah ini, sehingga kami boleh ikut bersama-sama dengan segenap bangsa Indonesia mempersiapkan para pemuda, para penerus generasi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan. Kiranya Engkau selalu mendampingi, menyertai dan membimbing setiap langkah, setiap program yang akan kami jalankan. Kami serahkan semua doa ini, semua ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai, dipersilakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Agustinus. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Pahwa dalam posisi berdiri. Bagi Bapak Ibu pembina, pengawas, pengurus, serta alumni Pahwa yang tidak memungkinkan untuk berdiri lama, kami persilakan untuk tetap dalam posisi duduk. Mari kita bangkit berdiri.
Sally，你知道我们学校是几几年建立的吗？当然知道啊，巴华学校是在1901年创办的，我们的学校已经有123年的悠久历史了。Bahwa ada di sini sekarang berkat usaha dan kerja keras dari semua pendiri. Maka sekarang tiba waktu kami mengucapkan hormat dan terima kasih kepada para pendiri Tionghoa Huekuan, di mana 20 tokoh intelektual telah merintis berdirinya Tionghoa Huekuan THHK, yang menjadi cikal bakal berdirinya Sekolah Terpadu Pahwa. Cita-cita mulia mereka telah membuat kemajuan dalam berbagai bidang. Tanpa mereka, Pahwa tak pernah lahir. Untuk mengenang jasa dan perjuangan tokoh pendiri THHK, marilah kita memberi hormat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih atas jasa-jasa para pendiri THHK. Mari kita bersama memberi penghormatan pada kehitungan ketiga. 1, 2, 3. Berikutnya, penghormatan kepada para pendiri Sekolah Terpadu Pahwa. 3 tokoh intelektual yang merupakan alumni Pahwa telah merintis kembali berdirinya Sekolah Pahwa. Semangat dan roh pendiri THHK telah mengalir kepada ketiga tokoh ini. Melalui ketiga tokoh ini, Pahwa kembali berkibar dan jaya di bumi Indonesia. Ketiga tokoh ini merangkul para alumni dan para dermawan untuk bersatu padu mewujudkan berdirinya kembali Sekolah Pahwa. Kami undang dengan hormat Bapak Ibu untuk maju ke depan. Bapak Sucipto Nagaria, Bapak Siang Hadi Wijaya, Bapak Dali Santun Naga, Bapak Yudono, Bapak Abraham Koko, Ibu Liliawati, Bapak Suhandi, Bapak Anton, Ibu Julia, Bapak Sengcu, Bapak Christian, Ibu Lani, Ibu Baby, Ibu Huichu, Bapak Heru Hurai, Ibu Teti, dan Bapak Krisnandi. Mari kita menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap pembina, pengawas, pengurus, dan para pendiri Sekolah Terpadu Pahwa. Kita bersama-sama memberikan penghormatan dengan mengucapkan Kan-en 1, 2, 3. Kami mohon Bapak Ibu pembina, pengawas, pengurus tetap berdiri untuk menerima tanda terima kasih dari kami Insan Pahwa. Bapak Ibu pendiri Sekolah Terpadu Pahwa, terimalah tanda terima kasih dan cinta kami.
Bapak, Ibu, siswa-siswi, guru karyawan dipersilakan untuk duduk kembali. Bagaikan roda gigi yang terhubung satu dengan lainnya, acara HUT ke-123 Pahwa ini dapat berjalan lancar dengan dukungan dan kerjasama seluruh panitia yang diketuai oleh Bapak Reynardus Ismoyo Hadi. Beliau berkontribusi dalam penyusunan buku saku sejarah Pahwa dan memahami seputar sejarah Pahwa. Mari kita sambut Bapak Reynardus Ismoyo Hadi. Kepada Bapak Reynardus Ismoyo Hadi, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Yang terhormat Bapak, Ibu, pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pahwa. Yang terhormat kepada para pengurus Perkumpulan Alumni Pahwa. Yang terhormat Bapak Lim Jiso, para direksi, para pimpinan, dan rekan-rekan guru karyawan, serta para siswa terkasih, selamat siang. Tahun ini Pahwa merayakan ulang tahun ke-123. Buat kita ini adalah sangat istimewa. 1, 2, 3. Angka 1 bisa diartikan sebagai sekolah THK pertama di Indonesia. Angka 2 bisa kita artikan sebagai sekolah Tionghoa kedua di dunia di luar Tiongkok setelah di Yokohama, Jepang. Dan angka 3 adalah arti sebagai sekolah 3 bahasa. Jadi 123 ini angka luar biasa. Dan 123 menandai panjangnya sejarah Tionghoa yang sudah dijalani sampai hari ini. Nah, kita perlu melihat dan berterima kasih atas perjuangan panjang yang sudah dilakukan oleh para pendiri THK dan juga para pendiri Sekolah Terpadu Pahwa. Kami sangat bangga bahwa sekolah ini bisa berdiri dan memberi warna dalam dunia pendidikan dan pembangunan di Indonesia. Nah, untuk memperingati dan menghargai semangat, kerja keras, dan juga totalitas para pendiri THK dan juga para pendiri Sekolah Terpadu Pahwa, maka panitia berfokus pada sejarah Pahwa. Kami ingin menghargai sejarah Pahwa yang sudah berjalan dan juga mengapresiasi pencapaian yang ada. Untuk itu, dalam rangkaian acara ulang tahun 123 Pahwa ini, kami melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan kunjungan heritage untuk siswa dan juga orang tua. Yang kedua, kami juga menyelenggarakan lomba mural untuk siswa, dan yang ketiga kami menyelenggarakan lomba membuat video himne Pahwa untuk guru karyawan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah terlaksana sejak bulan Februari, dan khusus untuk kunjungan heritage kami akan selesaikan sampai dengan akhir Maret ini. Dalam memperingati ulang tahun Pahwa ini, pada kesempatan ini khususnya, saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih kepada para pengurus YPP Pahwa yang sudah mendukung kegiatan ini. Berterima kasih juga kami kepada Bapak Hendradi Dharma beserta PT Propan Raya yang sudah memberikan sponsor berupa cat untuk kegiatan moral. Kami juga berterima kasih kepada para pemimpin dan juga rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Semoga semangat para pendiri dan akan tetap membara pada diri kita semua insan Pahwa, dan Pahwa bisa jaya untuk selamanya. Selamat mengikuti perayaan ulang tahun Pahwa. Sampai sekian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Reynardus atas sambutannya. Adrian, do you know the history of how Pahwa came to be? Of course, Pahwa's history is displayed in the Heritage Hall, and anyone can have a look around and learn for themselves the rich history that Pahwa has to offer.
Seperti yang telah disampaikan dalam sambutan Ketua Panitia, bahwa salah satu acara dalam rangkaian acara peringatan HUT ke-123 Pahwa adalah kunjungan siswa-siswi dan orang tua ke ruangan Heritage Pahwa. Maka, mari kita saksikan video liputannya. Selamat siang, nama saya Maria. Anak saya sekolah di Pahwa di grade 7, Clarice Aurora, kelas 72. Nama saya Ricky dan ini istri saya Dwi Suryana Lucy. Saya orang tua dari Richelle Dominic Buntoro. Nama saya Asri, anak saya kelas 4 dan kelas 1. Nama saya Novi, saya mami dari Esther dan Eren, kelas 1 dan kelas 4. Saya Desi, saya cucunya Tan Kim San, salah satu pendiri sekolah Pahwa. Kalau buat saya ini sangat menarik ya, karena saya sendiri sangat suka sama sejarah. Jadi untuk mengetahui dari awalnya sejarah Pahwa sampai akhir itu sangat-sangat menarik. Sebelumnya sih karena memang pas lihat judulnya kan kayak heritage gitu ya, pikir wah kayaknya belajar sejarah Pahwa nih. Pikir-pikir boleh deh coba daftar, karena kan selama ini juga kurang terlalu tahu banget kayak pendirinya siapa, tahun-tahunnya juga kita juga nggak tahu secara detail lah. Saya baru percaya pas lihat gambar-gambarnya. Selama ini kan saya cuma lihat foto satu itu dan cerita dari ibu saya bahwa kakek saya itu begini begitu, orangnya pinter, tegas. Gitu. Nah itu persis apa yang diceritain sama mama saya. Acara ini sangat bermanfaat ya. Jadi ada cerita dari awalnya, sejarahnya, dan mudah-mudahan acara ini akan berlanjut sampai menerus. Jadi semua siswa-siswa juga mengerti asal muasal sekolahnya seperti apa. Kalau perasaan sih happy ya. Saya sih merasa jadinya bangga sekolahin anak saya di Pahwa karena berangkat dari pondasinya mereka sangat kokoh. Dari pendirinya itu sangat ingin memajukan pendidikan pada awalnya di Indonesia. Saya baru tahun pertama di Pahwa dan saya pikir setiap tahun ada, ternyata nggak ada. Nah harapan saya sih mungkin kalau bisa diadakan setiap tahun lebih bagus ya. Malah saya mungkin kalau tahun-tahun berikutnya mungkin saya akan ikut lagi nih. We and I can now learn to appreciate even more all the aspects that have gone into the making of Pahwa.
We are all here forever grateful and in awe for how Pahwa has risen to glory for how it is today. 我也有同感，作为巴华学校的一份子，我们应当对巴华的创始人抱有感恩与感激之情。 Para siswa-siswi Sekolah Terpadu Pahwa pun ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendiri Pahwa generasi lama dan generasi baru yang disampaikan melalui video berikut ini. Pengurus dan para pendiri Sekolah Terpadu Pahwa dengan mengucapkan kangen. 1, 2, 3. Saya ambil keputusan untuk bersama-sama dengan alumni lainnya seperti Pak Suseno, Pak Suryono, dan banyak alumni lainnya. Kita putuskan untuk bangun kembali. Untuk mengenang jasa dan perjuangan tokoh pendiri THHK, marilah kita memberi hormat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih atas jasa-jasa para pendiri THHK. 1, 2, 3. Still in the angelic position. Now let's give our respect and thank to the builder, supervisor, administrator, and the founder of Pahwa School. Dengan memberikan salam dan mengucapkan kangen. 1, 2, 3. 请问好。 感恩。 Untuk mengenang jasa dan perjuangan tokoh pendiri THHK, marilah kita memberi hormat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih atas jasa-jasa para pendiri THHK. Singli Yersan. Mari kita menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap pembina, pengawas, pengurus, dan para pendiri Sekolah Terpadu Pahwa sambil mengucapkan kangen. Singli 1, 2, 3。接下来，请大家欣赏初中学生的表演，他们将为大家表演诗朗诵。不过，这个诗朗诵有些特别哦。 This performance uses 3 languages, Mandarin, English, and Indonesian, which perfectly aligns with Pahwa's values and characteristics of embracing trilingual aspects. Mari kita berikan tepuk tangan bagi siswa SMP Pahwa. Sajak serbuk sari dan putik bunga. Karya Narendra Dewaji Kristi. Melalui angin pagi yang lalu lalang melewati hari, kutitipkan terima kasihku kepada para pendiri Pahwa yang gigih mengukir mimpi.
yang menyulam masa depan dengan visi misi mulia dan mengobarkan semangat bagi para penerus bangsa. Sekian tahun berselang, para pahlawan lahir kembali dari mati suri, menapaki jalan penuh duri, bertahan di bawah terik matahari demi kebajuan Ibu Pertiwi. Bapak dan Ibu pengurus sekolah terpadu Pahwa, cinta kalian tumpah bagai bulir-bulir hujan, mengkristal di hati kami, membentuk pola warna-warni sayap kupu-kupu, indah mengibas angkasa bagai bulu merah yang bercahaya. Bapak dan Ibu pengurus sekolah terpadu Pahwa, cinta kalian melindungi kami dari terik dunia yang panas dan membara, seperti sayap kuda sembrani yang teduh menaungi. Nasihat-nasihat kalian luruh bersama mata air doa untuk kesuksesan Pahwa tercinta. Mari segenap insan Pahwa, kita rajut jemari-jemari kita dengan cinta dan semangat yang sama untuk mewujudkan Pahwa yang semakin jaya dan mengharumkan namanya di kancah Indonesia maupun dunia. Mengantarkan anak didik Pahwa menjadi manusia-manusia hebat di masa depan, bagaikan meniupkan serbuk sari ke dalam putik bunga yang pada akhirnya melahirkan keindahan. Terima kasih. Embracing the past, building the future. A poem by Ratna Chandani. In the heart of Gading Serpong, a beacon stands tall. Pahwa Integrated School, a legacy for all. Founded in the echoes of history's call by visionaries who dared to educate and enthrall. From distant days when THHK's flame did ignite, their spirits alive in Pahwa's guiding light. With courage, they forged against colonial might a school of virtue, wisdom, shining bright. Through trials and closures, they persevered, their legacy cherished, revered, and endeared. For every student's mind they steered, with ethics, languages, and knowledge engineered. Today, we stand on their hallowed ground, grateful for the blessings they have crowned. To the founders, whose dedication astounds, we honor
your stewardship, profound and profound. Teachers and staff, your role, profound. In nurturing minds where potentials abound. With every lesson taught, with care unbound, you shape the future where dreams are found. Let us move forward with purpose and grace, building on the foundation in this sacred space. With gratitude in our hearts, let us embrace the journey ahead with courage we face. In the spirit of Pahwa, let us thrive with attitude, communication, and thinking alive. Honoring the past as we boldly strive towards horizons bright where dreams revive. Thank you.一抹花粉，遍地繁花。作者 Narendra Dewaji Christie。自由穿行在清晨的微风中，我将感激之情给予那些勇于实现梦想的巴华奠基者。他们带着崇高的使命编织未来，点燃了后辈们的热情与斗志。几经沧桑，先辈们仿佛从死亡的边缘重生，踏过遍地荆棘，为祖国的进步在烈日下奋力前行。巴华学校的校董们，你们的爱如同雨滴，洒落在我们心中，化作五彩蝴蝶，在空中自由舞动，也如同那孔雀羽衣，闪耀于半空。巴华学校的校董们，你们无私的爱保护着我们，就像在飞马翅膀下庇荫一般，使我们远离纷繁复杂的世界。你们的谆谆教诲伴随着声声教导，如同涓涓细流，潺潺流淌，铸成我们巴华的成功之路。让我们全体巴华人用同样赤诚的爱和热情，用我们编织梦想的双手，肩负使命，锐意进取，让巴华名扬四海，勇攀高峰。让我们共同引领巴华学子成为未来世界的领导者，就如同花粉吹入花蕾，孕育出繁花锦簇，姹紫嫣红。谢谢大家。Adrian, have you heard of the great achievements by Pahwa students? Of course. Even in the senior high school scene alone, I've seen so many students trying their hand at various competitions and eventually reaching further heights. Murid-murid Pahwa sangat multitalenta dan telah berhasil mengharumkan nama baik sekolah hingga dikenal di seluruh Indonesia.
Untuk melihat lebih jelas lagi semua pencapaian siswa dan siswi Pahwa, mari kita saksikan video singkat ini.
八华的学生，你肯定对《弟子规》很熟悉吧？当然啦，我们学校特别注重学生的品行及道德教育，特别是《弟子规》所提倡的孝、谨、信和泛爱众。我们每天别的徽章也跟孔子的思想有关呢。Konsep弟子规 sudah diajarkan kepada murid-murid di Pahwa sejak dini, bahkan dari TK. Maka, mari kita saksikan performance 弟子规 dari siswa-siswi SD dan TK Pahwa. Let's give them a round of applause. 1、2、3，大家好，我们是1年级和2年级的学生。今天我们要朗诵《弟子规》总是，道不择孝。1、2、3，弟子规总是，弟子规，圣人训，首孝悌，自谨信，泛爱众，而亲仁，有余力，舍学文，入则孝，父母呼，应勿还，父母命，行勿懒，父母教，须倾听，父母责，须顺承，冬则问，夏则进，晨则省，昏则定，出必固，反必面，居有常，业无变，事虽小，勿擅为，苟擅为，子道归，物虽小，勿私藏，苟私藏，亲亲伤，亲所好，力为具，亲所恶，谨为具，身有伤，贻亲忧，德有伤，贻亲羞。亲爱我，孝何难；亲正我，孝方贤。亲有过，见时更，怡勿色，柔勿声。谏不入，悦复谏，豪气水，踏无厌。亲有疾，要先尝。昼夜侍，不离床。3年，长辈业，去处变，酒肉绝。伤尽离，寂尽诚。事实者，如是生。1、2、3，谢谢大家。I'm scared. 1、2、3。大家好，我们是3年级的学生。今天我们要朗诵《弟子规》，出则悌。1、2、3，出则悌，兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中，财物轻，怨何生？言于人，忿滋民，或饮食，或坐走。长者先，幼者后。长乎人，即代教。人不在，即道。称尊长，勿呼名。对尊长，勿先能。路遇长，即去依。长无言，退公立。骑下马，乘下车，过犹待。
百不语，长者立；幼勿坐，长者坐。命乃坐，尊长前，声要低，低不闻，却非宜。进必趋，退必迟。问其对，是勿疑。是诸父，如是父；是诸兄，如是兄。1、2、3，谢谢大家。1、2、3。大家好，我们是4年级的学生，今天我们要朗诵《弟子规》谨。1、2、3，谨。朝起早，夜眠时，老易至。惜此时，晨必盥。兼漱口，便尿回。辄尽手，冠必正。牛必洁，袜于履。至谨切，置冠服，有定位。勿乱顿，致污秽。衣贵洁，不贵华。上循分，下称家。对饮食，勿拣择。时适可，勿过则。年方少，勿饮酒。饮酒醉，醉为愁。不从容，立端正。揖生言，拜恭敬。勿见欲，勿博疑。勿居惧，勿摇臂。环接连，勿有声。宽转弯，勿出棱。直须气，如直营。入须室，如有人。事勿忙，忙多错。勿畏难，勿轻略。斗闹场，绝勿进。邪僻事，绝勿问。将入门，问孰存。将上堂，声必扬。人问谁，对以明。吾与我，不分明。用人物，须明求。堂不问，即为偷。借人物，及时还。后有急，借不难。1、2、3。谢谢大家。大家好，我们是5年级的学生，今天我们要给大家朗诵《弟子规》信。1、2、3。凡出言，信为先。诈与妄，奚可焉？话说多，不如少。唯其事，勿佞巧。奸巧语，秽污词。市井气，切戒之。见未真，勿轻言。知未地，勿轻传。是非已，勿轻诺。苟轻诺，进退错。凡道字，重且疏。勿急急，勿模糊。彼说长，此说短。不关己，莫闲管。见人善，己思齐。众去源，以见机。见人恶，急内
行，有则改，无加警。唯德学，唯才艺，不如人，当自砺。若衣服，若饮食，不如人，勿生戚。闻过怒，闻欲乐，损有来，亦有却。闻欲恐，闻过心。直量事，见相亲。无心非，名为错；有心非，名为恶。过能改，归于无。唐掩饰，曾益姑。1、2、3，谢谢大家。1、2、3，大家好。新华祝愿
Wah, 真的好可爱。Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk performance SD dan TK. 现在我们来到今天万众瞩目的时刻，为庆祝巴华学校第123年的校庆，我们将一起切下生日蛋糕。 Sekarang kita sudah sampai pada puncak acara hari ini, yaitu pemotongan kue ulang tahun dalam rangka memperingati HUT ke-123 Pahwa. Kami mengundang Ketua Pembina, Bapak Sucipto Nagaria, Ketua Pengawas, Bapak Dali Santonaga, dan Ketua Pengurus, Bapak Yudono Guinawan untuk maju ke depan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan wujangan dari Profesor Dr. Insinyur Dali Santonaga, MMSc, yang merupakan salah satu tokoh penting yang mana beliau adalah Ketua Panitia Pembangunan Sekolah Pahwa pada tahun 2008. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas YPP Pahwa. Kepada Bapak Dali Santonaga, kami persilakan untuk maju ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah. Siang ini kita berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun ke-123 Sekolah Pahwa. Umur 123 tahun. 123 tadi sudah dikatakan oleh Pak Ismoyo, ada artinya ya. Ya doremi gitu ya. Adalah umur kalender dari tahun 1901 sampai tahun 2024. Jadi 123 tahun, 1901 sampai 2024. Tetapi umur sekolah lain lagi. Coba kita hitung. Sekolah Pahwa lama berlangsung dari 1901 sampai 1966. Selama 65 tahun. Sekolah Pahwa baru berlangsung dari tahun 2008 sampai hari ini. Selama 16 tahun. Jadi 65 tahun ditambah 16 tahun, umur sekolah 81 tahun. Jadi dalam umur kalender 123 tahun, terdapat 81 tahun umur sekolah. Umur sekolah 81 tahun ini hanya ada kalau ada tahun pertama. Tanpa tahun pertama tidak ada 81 tahun, tidak ada 123 tahun. Tahun pertama Sekolah Pahwa itu sangat sederhana, sangat kecil gitu ya. Jadi tahun pertama itu tahun 1901. Pada waktu itu Tionghoa Jakarta atau Batavia mendirikan sekolah dasar Tionghoa di Patekoan. Pada waktu itu ada tradisi budaya bahwa anak laki-laki sama anak perempuan tidak boleh campur. Bahkan kalau sudah agak dewasa, agak besar, anak perempuan dipingit, ya dipingit di rumah. Tapi kalau masih berumur kecil, kelas 1, ya terpaksa
dititipkan anak perempuannya di sekolah anak laki dengan diawasi oleh seorang wanita. Tapi begitu mereka naik kelas, umur bertambah, ya terpaksa didirikan sekolah khusus untuk anak perempuan. Jadi ada sekolah anak laki-laki, ada sekolah anak perempuan. Nah, waktu mulai ada hanya 32 orang siswa. Yaitu tahun pertama 32 orang murid dengan satu guru. Bayangkan satu sekolah hanya satu orang guru. Tapi kemudian berkembang. Pada waktu itu umur tidak diperhitungkan. Berapa saja boleh masuk sekolah. Itu saya juga alami. Dulu saya waktu di kelas 1 SD umur 10 tahun. Ya, cuma Jepang dulu ya. Jadi pada waktu itu juga bisa umur 10 tahun masuk sekolah. Siswa juga, murid juga bisa diterima setiap waktu. Kapan saja terima murid. Itu keadaan pada tahun awal sekolah Pahwa tahun 1901 sampai 1912. Jadi pada waktu itu ada dua sekolah ya. Sekolah khusus untuk anak perempuan dan sekolah khusus untuk anak laki-laki. Kemudian pengurus Tionghoa Ikuan ingin punya sekolah Inggris. Ini memang luar biasa. Pada waktu itu zaman Belanda, semua orang ingin belajar bahasa Belanda. Kok pengurus Pahwa bahkan mau dirikan sekolah Inggris. Nah, waktu itu ada seorang bernama Lee Teng Hui yang punya Yale Institute untuk pelajaran bahasa Inggris di Batavia. Yale Institute itu adalah nama dari Yale University di New Haven, Connecticut, Amerika. Mengapa dia pakai Yale Institute? Karena dia lulusan Yale University, maka dia pakai itu. Ya sudah, maka pengurus Tionghoa Ikuan mendekati Lee Teng Hui, kemudian Yale Institute masuk ke dalam Pahwa, jadilah sekolah. Jadi ada sekolah untuk anak lelaki, ada sekolah untuk anak perempuan, juga ada sekolah untuk bahasa Inggris. Kemudian tentunya dibuat aturan. Jadi siswa murid yang diterima itu ada batas umurnya. Nah, kemudian juga ditentukan pada tahun 1912 ya, bahwa penerimaan murid hanya 2 kali setahun. Yaitu awal tahun Imlek ya, pakai Imlek tahun Imlek, dan pertengahan tahun Imlek. Bahkan karena ruangannya terbatas, dibatasi sebanyak 570 murid. Ya, kalau lebih dari itu tidak diterima lagi. Kemudian pada tahun 1913, Tionghoa Ikuan Batavia mendirikan SMP. Waktu itu SMP itu hebat ya. Wah, ternyata sukar cari murid. Akhirnya tahun 1915 SMP-nya ditutup. Jadi tetap SD saja. Nah, sekolah Pahwa dulu itu terus-menerus mengalami kesulitan keuangan. Murid-muridnya miskin ya. Sehingga tidak bisa bayar uang yang tinggi. Sebagian besar tidak bisa bayar uang sekolah yang skalanya tinggi. Itu terus-menerus kesulitan keuangan. Konon kabarnya gedung saja itu dibeli dengan menggunakan uang iuran anggota Tionghoa Ikuan. Itu keadaan pada Pahwa lama. Keadaan Pahwa baru lain lagi. Pahwa baru didirikan di Serpong ini pada tahun 2008.
Begitu berdiri sudah ada 34 orang pelaksana. Itu saya kalau tidak salah ada 34 orang pelaksana. Ya. Sekarang sebagian masih ada di sini. Ya. Ibu Popon, Ibu Lia, siapa lagi itu ya. Bahkan sopir ya, Pak Darto masih ada ya. 34 orang mengasuh sekolah Pahwa. Jadi bukan seperti dulu ya. Bahkan muridnya juga pada tahun pertama sudah bisa menerima 255 murid untuk TK dan SD. Gurunya ada 3 guru taman kanak-kanak, 4 guru sekolah dasar. Dan kemudian ada 11 orang tenaga administrasi, ya. Termasuk siapa Bu Feni, ya itu ada di situ. Jadi 11. Tahun berikutnya, tahun 2009, sudah bisa buka SMP, SMA. Jadi kalau dulu itu sekolahnya dibuka kemudian ditutup, maka sekarang sekolah SMP, SMA langsung dibuka. SMP 279 murid dengan 10 orang guru. Jadi bukan 1 orang seperti pada waktu sekolah lama. SMA langsung 186 murid dengan 6 guru. Jadi semuanya ada 34 orang yang mengasuh sekolah Pahwa baru. Murid perempuan, murid laki boleh campur. Terima murid sudah ditentukan setahun 1 kali. Jadi beda sama Pahwa lama itu ya. Setiap kali bisa terima murid. Bahkan harapannya kalau bisa muridnya itu berjumlah 5.000 orang. Kalau dulu 570 dibatasi, ini maunya bisa 5.000 orang. Terus Pahwa berkembang, bahkan kini sudah direncanakan tahun depan akan mempunyai sekolah Pahwa di Bekasi. Jadi ada sekolah Pahwa di Tangerang, Serpong, ada sekolah Pahwa di Bekasi. Dulu Pahwa lama juga ada Patekuan dan Mangga Besar. Tapi jarak Patekuan dan Mangga Besar kan dekat itu. Jadi muridnya bisa dipindah ya, Mangga Besar ke Patekuan. Tapi kalau Serpong ke Bekasi itu jaraknya jauh sekali ya. Barangkali muridnya tidak bisa dipindah-pindah ya. Barangkali sana mesti otonom, tapi nggak tahu ya barangkali ya. Mesti otonom, sini sendiri, sana sendiri. Kemudian sekolah Pahwa baru setahu saya tidak mengalami kesulitan keuangan seperti dulu ya. Sehingga bisa mempunyai gedung yang demikian hebat. Nah, ini berkat juga pada waktu awal banyak alumni yang menyumbang ya, uang sumbangan, kemudian diteruskan dengan pinjaman bank. Jadi beda sama sekolah lama ya. Tahun terus berjalan. Umur sekolah juga bertambah. Tetapi umur manusia juga bertambah. Pengurus yayasan, pembina yayasan, pengawas yayasan, ada yang sudah berumur 80 tahun lebih. Maka terjadilah pergantian generasi. Generasi penerus, umur 70-an, umur 60-an, umur 50-an. Itu sudah terjadi di pengurus ya. Pengurusnya itu tidak ada yang 80-an lagi ya. Yang 80-an itu ada di pembina, di pengawas ya. Jadi sudah terjadi penggantian generasi. Nah, diharapkan generasi penerus ini bisa melakukan paling sedikit 3 hal. Ini menurut saya ya 3 hal. Pertama, generasi penerus hendaknya dapat membuat rencana. Buat rencana yang sesuai dengan visi dan misi Pahwa. Buat rencana yang bisa dilaksanakan. Buat rencana
sesuai dengan keadaan zaman. Memang keadaan zaman juga tidak bisa diprediksi ya. Nyatanya sekolah lama itu kan mengalami banyak masalah. Mengalami Perang Dunia ke-1, mengalami zaman Malaysia, mengalami Perang Dunia ke-2, dan yang ketiga malahan ditutup. Ya tapi apa boleh buat, kita tidak bisa menentukan masa depan. Tapi paling sedikit kita usahakan ya, generasi penerus supaya usahakan membuat rencana yang sesuai dengan misi-misi yang bisa dilaksanakan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, hendaknya generasi penerus dapat melaksanakan rencana yang sudah disusun. Bukan hanya melaksanakan, tapi berkemauan untuk melaksanakan. Ya, tanpa dilaksanakan, rencana hanya di atas kertas. Nah, tentunya sebelum direncanakan harus dibuat rancangan. Ya, dirancang dulu, kemudian punya kemauan melaksanakan, sudah itu dilaksanakan. Ketiga, generasi penerus hendaknya memantau, memonitor pelaksanaannya. Sampai di mana pelaksanaannya sudah dilakukan. Kalau perlu, rancangan diperbaiki. Jadi terus, itulah yang diharapkan dari generasi penerus, membuat rencana, melaksanakan, dan monitor. Pada saat ini, Pahwa mempunyai rencana strategis Renstra 10 tahun. Sudah dibuat program, ada 15 program. Ini sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Dari tahun 2022 membuat rencana strategis 10 tahun, kemudian dibuat program sebanyak 15. Nah, apakah program itu sudah dilaksanakan? Apakah sudah dipantau pelaksanaannya? Apakah sudah ada kemauan untuk melaksanakan? Ya, jadi kita melihat Renstra kita, program 15 itu. Saya banyak berurusan dengan bahasa. Jadi program bahasa yang sudah ditentukan itu, saya lihat agak kurang berhasil. Ya, jadi program bahasa itu bahasa Indonesia, tulisan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Tionghoa, bahasa Inggris, itu rasanya masih agak kurang berhasil. Ya nggak tahu rasanya, tapi saya rasa kok agak kurang berhasil. Ada satu teori yang mengatakan bahwa ada 2 sistem berhubungan yang melekat pada diri manusia. 2 sistem yang berhubungan yang melekat pada diri manusia. Katanya 2 sistem itu adalah budaya dan bahasa. Budaya dan bahasa. Budaya itu mengatur interaksi manusia dengan masyarakat. Ya, budaya mengatur interaksi manusia dengan masyarakat. Bahasa dipergunakan untuk interaksi. Tetapi para pakar sampai sekarang juga masih belum sepakat. Apakah bahasa di atas budaya ataukah budaya di atas bahasa? Nah, pada tahun hampir 100 tahun yang lalu, ada 2 pakar, guru dan murid ya, membuat hipotesis. Namanya hipotesis Sapir-Whorf. Hipotesis Sapir-Whorf. Yang mengatakan bahwa bahasa di atas, budaya di bawah. Bagaimana orang berbahasa mempengaruhi bagaimana orang berbudaya. Jadi berbahasa manusia itu akan mempengaruhi cara berbudayanya.
Tapi kemudian hipotesis itu ditolak. Muncul hipotesis tandingan. Budaya di atas, bahasa di bawah. Bagaimana orang berbudaya akan menghasilkan bagaimana orang berbahasa. Yang mana yang betul kita tidak tahu. Tapi jelas apa yang kita lakukan terhadap bahasa merupakan cerminan dari budaya. Ya. Jadi bagaimana kita berbahasa merupakan cerminan dari bagaimana kita berbudaya. Bagaimana kita berbudaya berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan Renstra program. Ya. Jadi bagaimana kita berbahasa mencerminkan bagaimana kita berbudaya. Bagaimana kita berbudaya merupakan indikator dari bagaimana kita melaksanakan 15 program itu. Jadi kelihatannya bagaimana kita berbahasa berpengaruh kepada bagaimana melaksanakan program itu. Atau hasil program bahasa bisa jadi indikator dari hasil program-program yang lain. Ya, jadi kita punya 15 program. Program bahasa merupakan indikator daripada, ini menurut teori ya, apakah betul atau tidak. Tapi paling penting, ya coba kita laksanakan, kita periksa kembali 15 program itu. Sampai di mana sudah kita laksanakan, kita monitor, dan kalau perlu kita tinjau kembali, kemudian diadakan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Tadi banyak orang berpuisi. Saya ingin menutup, bukan wejangan lah, sambutan lah. Sambutan ini kan satu puisi. Ini puisi untuk lansia, orang lanjut usia, ya. Karena orang yayasan sudah ada yang 80-an tahun, yang puisi yang mewakili orang 80-an tahun seperti saya ini. Saya bacakan puisinya. Aku datang seorang diri, mengarungi hidup di tempat ini. Di tubuhku berbekas luka dan puji. Semua ulah dunia masa kini. Aku pulang seorang diri dengan satu kenangan di sanubari bahwa tugasku telah kuakhiri dalam kemanusiaan, rasa dan naluri. Kepada adikku aku berbisik bahwa aku ini insan berisik, mencoba membimbing dan mendidik. Kepada kawanku aku berkata bahwa aku ini insan biasa, mencoba bersahabat dan bersaudara. Dan kini aku membawa kenangan, sayang adikku dan kasih kawan, selama waktu di perjalanan. Sekian, Dirgahayu Bahwa. Sekolah Terpadu Pahwa tidak hanya menitik beratkan pendidikan saja. Sekolah Pahwa juga mengapresiasi talenta warga sekolah dalam bidang-bidang lain. Seperti bidang apa ya, Adrian? Salah satunya adalah kesenian. Oleh karena itu, menjelang HUT Pahwa, Sekolah Terpadu Pahwa mengadakan lomba mural dengan berbagai tema yang berhubungan, seperti sejarah THHK dan juga nilai-nilai Konfusius. Sekarang, sudah tiba saatnya untuk mengumumkan pemenang dari lomba mural. Lomba mural dengan subtema sejarah THHK tahun 1901 hingga 1966. Juara 1 dimenangkan oleh Kirana, Anastasia, Nandia, Janessa, Felicia, dan Unedo. Juara 2 dimenangkan oleh Debbie, Hermione, Candy, Nadia, Felita. Dipersilakan untuk maju ke depan semua.
Kami mohon kesediaan Bapak Suhandi Sutardi untuk maju ke depan dan memberi hadiah kepada para pemenang. Para pemenang dan Bapak Suhandi Sutardi boleh dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi para pemenang. Berikutnya, Lomba Mural dengan subtema Sejarah Sekolah Terpadu Pahwa tahun 2008 sampai 2023. Juara 1 dimenangkan oleh Divinia, Meizia, Devina, Gloria, Lovina, dan juga Kayla. Untuk juara 2 dimenangkan oleh Brenda, Aurelia, Michelle, Maitri, dan juga Queenie. Kami mohon kesediaan Bapak Anton Sunarsia untuk maju ke depan dan memberi hadiah kepada para pemenang. Kami berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang. Pada Bapak Anton Sunarsia dan para pemenang dipersilakan untuk kembali duduk. Untuk lomba mural subtema belajar untuk diamalkan,
Juara 1 dimenangkan oleh Michela, Keiko, Kayla, Serafina, dan Raznia. Juara 2 dimenangkan oleh Catherine, Josephine, Jessalyn, Kaylee, Marsha, dan juga Livia. Kami mohon kesediaan Bapak Christian untuk maju ke depan dan memberi hadiah kepada para pemenang. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi para pemenang. Pada Bapak Christian dan para pemenang dipersilakan untuk kembali duduk. Terakhir, ada mural yang dilukiskan di 7 pilar dengan tema nilai-nilai moral Tizikwe. Kategori ini akan ada 7 pemenang. Tim pertama yang menang adalah Ivana, Laurencia, Patricia, dan Verina. Tim 2 adalah Brenda dan Nikita. Tim ketiga ada Samuel, Tita, Valerie, dan Ryan. Tim keempat ada Josefa, Regina, Stefani, dan Sergio. Tim kelima ada Kalyani, Vanessa, Kalista, dan Grace. Tim 6 ada Ibu Grisela, Ibu Rena, dan Ibu Natasha. Untuk tim 7 ada Bapak Taufik dan Bapak Trianugrah. Kami memohon kesediaan Ibu Julia Citro untuk maju ke depan memberi hadiah kepada para pemenang.
Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Kepada Ibu Julia Citro dan juga para pemenang, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Sekolah Terpadu Pahwa telah mengadakan lomba yang mampu mengembangkan kreativitas di era digital seperti saat ini. Lomba ini adalah lomba video klip himne Pahwa. Let us watch the fruit of their hard work and the video clip that manages to reign champion. Mari kita saksikan bersama pemenang lomba video klip. And now, time for the announcement of the winners for the video clip competition. Kami persilakan perwakilan juara 1 untuk maju ke depan. Kepada juara 1 dimenangkan oleh jenjang SMA Pahwa. Juara 2 dimenangkan oleh jenjang SD. Kami persilakan perwakilan juara 2 untuk maju ke depan panggung. Dan terakhir, untuk juara 3 dimenangkan oleh BP4. Kepada perwakilan BP4 kami persilakan untuk maju ke depan. Kami memohon kesediaan Bapak Siang Hadi Wijaya untuk maju ke depan dan memberikan hadiah kepada para pemenang. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Terima sebentar. Setelah melihat hasil perlombaan seni mural, saya lihat ini siswa-siswa laki-laki harus lebih giat ya. harus lebih lebih berseni. Sebab saya lihat semua juara-juara itu siswa perempuan semua kebanyakan. Jadi laki-lakinya kalah, saya rasa. Siswa laki-laki harus lebih berseni, berkreatif. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Siang Hari Wijaya atas pesan berikut. 刚才我们有提到，巴华学校不仅重视学生的教育与品德，也希望学生能够拥有更加全面的发展，其中就包括了中国的传统乐器。Adrian， 你知道我们有什么和中国传统乐器有关的课外活动吗？我知道在我们学校有2个相关的课外活动，那就是二胡和古筝。 Kalau begitu, berarti murid-murid di Sekolah Terpadu Pahwa juga berkesempatan untuk mempelajari alat-alat musik tersebut dong. Tentu saja, pastinya. Dan alat-alat musik tersebut ini juga dapat dipadukan dengan alat-alat musik modern seperti gitar. Dan ini merupakan campuran dari ekskul guzheng dan juga erhu serta Chinese music, dan bisa dipadukan dengan nyanyian juga. Maka sekarang, mari kita saksikan sebuah performance guzheng dan erhu dari siswa-siswi SMA Pahwa.
谢谢大家。 And with that last performance, we have reached the end of today's event celebrating Pahwa's 123rd birthday. But before we officially close off the event, let's end it with a prayer. Kepada Bapak Syarifuddin, kami persilakan untuk maju ke depan dan memimpin doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin saya akan pimpin doa secara agama Islam. Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terima kasih atas segala limpahan rahmat, karunia, serta kesehatan yang telah Engkau anugerahkan pada kami hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan rangkaian acara ulang tahun Pahwa yang ke-123 ini dengan penuh hikmat. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul bersama memperingati dan bersyukur atas berdirinya sekolah Pahwa yang sama-sama kita cintai pada usia yang ke-123 yang selama ini menjadi wasilah bagi kami untuk mencari rezeki kepada-Mu ya Allah. Untuk itu kami mohon berikanlah keberkahan, kesuksesan, serta kemajuan kepada sekolah Pahwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah momentum hari jadi sekolah Pahwa yang ke-123 ini sebagai momentum untuk kami membangun semangat kebersamaan, sebagai momentum untuk membina, saling membantu dan bekerja sama, sehingga dengan semangat kebersamaan tersebut, kami memiliki kemampuan untuk terus berusaha dalam meningkatkan kinerja untuk kemajuan sekolah Pahwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah selalu kesehatan dan keselamatan kepada para pengurus YPP Pahwa, alumni YPP Pahwa, segenap jajaran manajemen, kepada guru, karyawan, serta siswa-siswi Pahwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah dan lancarkanlah pembangunan sekolah Pahwa Crown Gading Bekasi, sehingga dapat selesai sesuai target yang telah direncanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya hanya kepadamu-lah kami memohon dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin atas doa berikut. And now we have reached the end of today's event and we have celebrated all the wonderful things about Pahwa. 我们再次感谢创办巴华学校的创始人们，也感谢如今巴华学校的董事们。有了各位的贡献，才有今天的巴华学校。 Kami mewakili segenap panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Dan bagi yang berpuasa, boleh silakan mengambil konsumsi di ruang teater. 那么我是 Sally And I am Adrian. Thank you so much everyone for attending today's event. 感谢大家参与本场活动，再见。